Assalamualaikum, welcome to my channel. Welcome to Dokfal channel with me, Dr. Farid or Apoteker Farid. Tetap stay tune, viewers. Hey viewers, nanti penayangannya setiap hari Sabtu aja ya, sebab supaya lebih leluasa dan lebih fokus untuk menonton, tetap di medical and entertainment. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang sarana kesehatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia jika sakit, ya selain klinik dan hospital. Yaps, betul banget, farmasi atau apotek. Nah, ini merupakan sarana kesehatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia jika sakit. Tuk datang, lepas itu meminta obat. Bukan meminta obat sih, tapi lebih tepatnya itu untuk membeli obat. Oh no! By the way, farmasi atau apotek, kalau semua di luar negeri itu namanya farmasi ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia namanya apotek ya. Itu merupakan salah satu sarana tempat kesehatan di mana PAMD itu berpraktik. Nah, PAMD yang berpraktik di apotek atau farmasi itu dalam ruang lingkup farmasi community. Jadi kalau misalkan di sini itu community farmasi itu masih ruang lingkup di farmasi klinis. Jadi kalau misalkan kalian datang untuk menebus obat atau membeli obat atau keperluan obat, itu dapat berkonsultasi dengan PAMD dulu ya. I love you. Farmasi atau apotek yang ada di Indonesia itu terdapat dua kriteria, yang dimana yang pertama itu apotek atau farmasi itu dimiliki oleh seorang PAMD itu sendiri atau apoteker itu sendiri. Yang kedua itu farmasi atau apotek itu yang dimiliki oleh badan usaha. Di sini itu perusahaan ya. Jadi ini dikenal dengan PSA atau pemilik sarana apotek. Itu berarti pemiliknya itu bukan dari seorang PAMD atau apoteker. Antara di luar negeri dengan Indonesia itu sama aslinya ya. Cuman kalau misalkan ini mungkin masalah regulasi sendiri yang agak berbeda. Menurut gue ya, apotek atau farmasi yang dimiliki oleh PAMD atau apoteker itu sendiri, regulasinya itu lebih mudah daripada yang punya badan perseorangan atau perusahaan ya. Okay. Nah, karena kenapa? Badan usaha atau perusahaan itu harus mencari seorang PAMD atau apoteker yang menjadi penanggung jawab nantinya. Sebab kenapa? Itu area wilayah sarana kesehatan apotek atau farmasi ini wajib ain seorang apoteker atau PAMD. Selain itu, badan usaha atau perusahaan yang ingin mendirikan suatu farmasi atau apotek itu harus lengkap seluruh dokumentasinya, yaitu mulai dari nomor induk perusahaannya, kemudian nomor izin usahanya, kemudian tempat usahanya, lokasi apotek yang akan didirikan itu harus lengkap. HO ya kalau semua di sini ya bilangnya. Nah, itu harus lengkap, dan di mana itu NPWP maupun daripada pemilik perusahaannya harus jelas. Setelah itu, badan usaha atau perusahaan ini wajib melakukan nota kesepahaman, yaitu MOU dengan apoteker atau PAMD dengan perusahaan, dan di mana ini disaksikan oleh notaris selaku badan hukumnya ya. Itu untuk melakukan MOU secara tertulis. Okay. Nah, bezanya antara farmasi yang dimiliki oleh PAMD atau apoteker itu sendiri itu tidak melakukan MOU. Jadi langsung pengajuan itu PAMD atau apoteker itu sendiri yang mempunyai. Jadi di sini setiap PAMD atau apoteker pasti mempunyai mimpi untuk mempunyai farmasi atau apotek itu sendiri. Nah, itu sebagaimana dokter atau physician ya yang mempunyai bercita-cita mempunyai klinik ya. Tapi ingat, klinik juga harus mempunyai seorang PAMD karena di situ ada farmasi, kecuali dokter praktek ya. Untuk tipe farmasi atau apotek yang ada di Indonesia dengan luar negeri itu tidak ada bezanya.
hanya ada dua tipe, yaitu modern farmasi dengan tradisional farmasi. Tapi yang gue sering jumpai di Indonesia itu yang praktek mandiri, PAMD yang praktek mandiri yang dengan apotek-apotek atau farmasi yang kecil itu kebanyakan itu masih tradisional farmasi. Pada akhirnya sih antara modern farmasi dengan tradisional farmasi itu hanya letaknya di modal. Seberapa banyak modalnya, itu seberapa besar modalnya itu dapat mempengaruhi tampilan outlooknya daripada farmasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan modalnya besar, lebih baik itu modern farmasi. I love you. Favors antara modern farmasi dengan tradisional farmasi itu tiada problem sih ya. Yang penting itu seorang PAMD atau apoteker dapat berpraktik dengan baik, yaitu melayani ya sesuai dengan SOP ya dan peraturan yang berlaku. Kemudian dapat menjadikan sarana apotek atau farmasi itu menjadi sarana tempat rujukan pertama. I love you. Dan yang paling penting, seorang PAMD atau apoteker yang berpraktik di farmasi atau apotek mandiri itu ada di tempat. Kenapa? Soalnya gue sering menjumpai tidak ada di tempat. Jangan seperti itu. Suatu farmasi atau apotek yang mandiri itu terdapat beberapa personel nih selain PAMD atau apoteker, yaitu siapa aja sih? Biasanya ada terdiri dari dua tenaga teknis kefarmasian atau dulu itu disebutnya asisten apoteker ya. Tapi gue kurang setuju kok sama asisten apoteker ya, sebab mereka kan punya keahlian ya gitu. Jadi mereka itu bukan hanya membantu gitu. Jadi mereka itu punya tugas pokok sendiri gitu loh. Nah, tugas daripada tenaga teknis kefarmasian atau TTK disebut di Indonesia atau kalau mau di luar negeri itu pharmacy technician itu sangat kompleks ya. Selain daripada membantu meracik pengerjaan obat resep, kemudian pengambilan obat resep, kemudian daripada untuk melayani pasien ya kan, untuk melayani kebutuhan pasien yang ada di farmasi atau apotek itu sendiri itu sangat membantu. Jadi by the way, untuk tenaga teknis kefarmasian atau TTK ini atau pharmacy technician ini merupakan diploma farmasi, atau kalau misalkan di luar negeri itu dengan istilah DPharm. DPharm itu diploma farmasi ya. Tolong dibedain antara PAMD dengan DPharm ya. Ini sering keliru ya. Nah, ini kenapa kalau misalkan gue itu kurang setuju kalau misalkan seorang tenaga teknis kefarmasian atau TTK atau pharmacy technician itu disebut dengan asisten apoteker. Itu jelas kurang patut gitu loh. Jadi kalau misalkan yang paling betul ya emang TTK gitu. Sebab kalau misalkan disebut asisten apoteker, banyak yang mengeklaim, termasuk dengan sekolah menengah ya. Sekolah menengah yang kejuruan farmasi itu juga mengakui dirinya sebagai asisten apoteker. Is it not true? Okay? Memang dulu di Indonesia itu dengan istilah asisten apoteker itu minimum ada di sekolah menengah ya, yang sekolah menengah kejuruan farmasi itu dengan istilah asisten apoteker. Tapi alhamdulillah dengan upgrade ilmu, dengan upgrade-nya dunia kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya di dunia farmasi, kemudian itu di-upgrade kembali. Jadi asisten apoteker itu dihapuskan, kemudian diganti seperti yang ada di luar negeri, yaitu pharmacy technician atau tenaga teknis kefarmasian. Nah, karena di diploma farmasi itu mempunyai tugas pokok sendiri dan itu pun juga disumpah, dan makanya gue lebih setuju dengan pharmacy technician atau tenaga teknis kefarmasian. Gue bakal beli message sedikit aja kepada HR yang membutuhkan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Jangan pernah ditulis sebagai asisten apoteker, please, never. Nah, untuk istilah daripada anak-anak yang sekolah menengah kejuruan farmasi ya, sekolah yang menengah ya, itu dengan ATTK, yaitu asisten tenaga teknis kefarmasian
Oke, bukan asisten apoteker lagi. Ini nih lucu banget ya. Padahal masyarakat Indonesia jika sakit atau membutuhkan obat itu pasti datang ke suatu farmasi atau apotek yang terdekat untuk membeli sebagian obat yang diperlukan. Nah, ini lucunya di Indonesia itu masih belum bisa untuk membedakan mana yang PAMDI, mana yang farmasi technician. Bahkan aja SPG yang ada di farmasi atau apotek itu masyarakat tidak bisa membedakan. Bahkan masyarakat ini anehnya itu berkonsultasi dengan SPG atau enggak TTK yang bertugas. Ini ngeri banget. Oh my god. Meskipun seorang TTK atau SPG ya mendapatkan briefing tentang knowledge kefarmasian dari PAMDI yang bertanggung jawab, itu bukan berarti masyarakat itu bisa berkonsultasi atau swamedikasi dengan mereka. Itu kurang tepat. Nah, yang buat terkejut itu mereka dapat memberikan atau rekomendasi obat-obat keras kepada pasien yang datang ke farmasi atau apotek itu di Indonesia, dan gue shock. Oh my god. Di sini nih letak dari tanggung jawab seorang PAMDI atau apoteker yang berpraktik di farmasi atau apotek mandiri. Ya, ini mencegah hal-hal yang seperti ini nih. Oleh sebab itu, pentingnya seorang PAMDI atau apoteker itu untuk selalu standby. Wajib. Jadi, masyarakat yang datang ke farmasi atau apotek jangan sampai keliru lagi ya. Mana yang PAMDI, mana yang TTK, mana yang ATTK, dan mana yang SPJ ya. Itu tolong dibedain sangat. Yang pakai jas putih itu berarti PAMDI. Kalian bisa berkonsultasi di situ. Jangan ke yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, ini nih yang sering gue jumpain pada saat datang ke farmasi atau apotek mandiri ya. Yang gue jumpain itu selalu dengan panggilan Mbak, Mas, Mbak, Bu. Oke, stop. Oh no. Lucu banget nih, gue pernah dengar nih salah satu cerita. Dan pasien memanggil dokter itu dengan sebutan kakak atau bu, mbak, mas gitu kan ya. Marah. Wajar. Panggilan dimanapun itu pasti mempunyai istiadat yang berbeza-beza, dan itu menurut kesopanan yang berlaku. Tapi tolonglah, kalau misalkan di tempat kerja atau di tempat praktek itu jangan pernah panggil dengan sebutan mbak, mas, bu, pak, kak. Aduh, please jangan. Jadi, masyarakat diharapkan itu memanggil dengan sebutan yang profesional. Ya, bukan mbak, mas, bu, pak. Itu jangan gitu. Nah, kalau di luar negeri itu masih dipanggil dokter. Tapi kalau misalkan di negeri Malaysia, di jiran, itu dokter farmasi. Tapi kalau semua di Indonesia dengan sebutan apoteker. I love you. Jadi masyarakat jangan pernah manggil Mbak Mas lagi ya untuk kalangan profesional. Kan mau menuju 2045 ya. Oke, Favors, gue ucapin terima kasih banyak-banyak buat kalian yang udah menonton dan selalu setia di Dokfar Channel. Dan gue berharap video kali ini itu dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat gue sendiri dan buat rekan-rekan juga, buat apoteker muda, buat masyarakat ya kan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. See you di next video, bye!